Halo semuanya, apa kabar? Apakah kalian sudah siap belajar bahasa Indonesia? Hari ini harus belajar ya. Besok tidak belajar tidak apa-apa. Baca ini setiap hari. Hari ini kita akan belajar mengenai karya sastra. Apa itu karya sastra? Karya sastra adalah sebuah karya yang diciptakan oleh penulis untuk tujuan estetika. Nah, karya sastra itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Apakah kalian tahu apa itu fiksi dan non-fiksi? Non-fiksi adalah tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil imajinasi. Artinya, non-fiksi itu nyata. Lalu, apa itu fiksi? Kebalikannya ya. Nah, ini ada contoh fiksi dan non-fiksi. Novel, cerpen, drama, puisi, dan dongeng itu termasuk fiksi. Nah, kalau artikel itu termasuk non-fiksi. Hari ini kita akan belajar apa itu novel dan apa itu cerpen. Kalian pernah membaca novel atau cerpen? Novel adalah karya fiksi yang isinya sangat panjang. Sementara cerpen itu biasanya menceritakan sebagian kecil kehidupan seseorang. Nah, perbedaan novel dan cerpen adalah cerpen tidak memiliki lebih dari 10.000 kata. Bisa dibaca sekali duduk, penokohannya sangat sederhana, dan ceritanya sangat ringan. Nah, kalau novel kebalikan dari cerpen ya. Hari ini kita akan mempelajari juga unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel dan cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur yang dibangun dari dalam. Terdapat tema, alur, amanat, tokoh, gaya bahasa, sudut pandang. Sementara unsur ekstrinsik adalah unsur yang dibangun dari luar. Ada nilai moral, sosial, agama, dan budaya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tema biasanya terdapat pada novel dan cerpen. Tema bisa tentang percintaan, komedi, atau misteri. Sementara tokoh, pada novel dan cerpen biasanya terdapat protagonis atau baik, antagonis jahat, dan tirtagonis berarti penengah. Untuk sudut pandang ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku, sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan nama dia atau nama orang. Nah, untuk gaya bahasa akan kita pelajari minggu depan ya. Hari ini kita akan belajar juga mengenai alur penerbitan buku. Bagi kamu yang tertarik menulis cerpen atau novel, perhatikan ini baik-baik ya. Mulailah dengan menulis naskah di rumah, lalu lakukan editing naskah. Jika dirasa sudah benar, kirimkan naskah kamu ke penerbit. Oleh penerbit, naskah kamu akan diediting ulang. Lalu kamu akan dibuatkan cover. Kamu juga bisa loh mengirimkan cover sesuai keinginan kamu. Nah, jika tahap ini sudah selesai, naskah kamu akan dibaca ulang oleh penerbit. Dan kamu akan dibuatin layouting naskah. Setelah itu, naskah kamu harus didaftarkan ke ISBN, yaitu International Standard Book Number. Kamu juga akan dibuatkan ilustrasi cerita atau halaman. Nah, jika tahap ini sudah selesai, maka buku kamu akan dicetak, lalu dibinding.
Kamu juga harus melakukan promosi loh. Kamu harus menjual naskah kamu ke media sosial agar buku kamu berada di tangan pembaca. Untuk tahap ini tidak mudah ya. Oh iya, untuk mencari penerbit juga tidak gampang loh. Silakan cek di IKPI, yaitu Ikatan Penerbit Indonesia. Karena banyak loh penerbit yang tidak mempunyai izin. Belajar bahasa Indonesia hari ini cukup sekian ya. Hari ini harus belajar, besok tidak belajar tidak apa-apa. Jangan lupa baca ini setiap hari. Terima kasih, bye-bye.